Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah doa pagi kita. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita datang menghampiri tata kasih karunia-Nya, ada perkenanan Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita datang dengan hati yang terbuka, datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Sekali lagi katakan, saat pagi hari, Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Amin Tuhan. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Sekali lagi mari angkat tangan, katakan, Tuhan. Ku sembah
Mari sembah Dia. Angkat pujian bagi Dia. Angkat suara menyembah. Kami tinggikan Engkau, kami agukan. Oralara masuk, kiralah ya masuk. Sebab Engkau yang kudus, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Shikaralah ya masuk, Syakara masuk, kiralah ya masuk, Shikaralah masuk, kiralah ya masuk, kiralah masuk, Syakara masuk, kiralah ya masuk. Lara masuk, Syakara masuk, ikan mara masuk, Kuralayara masuk, Kuralayara mara masuk, Kiralara masuk, Kiralayara bayara masuk, Ikiara masuk. Lara masuk, Jakarta yang masuk, Syakara masuk, Kiralara mara masuk, Ikiara lara masuk, haleluya, Jakarta yara masuk, Kiralayara masuk, Sikiara lara masuk, Kiralara masuk, Kiralayara masuk, Ikatara masuk, Syakatayara masuk. Hanya Engkau satu Tuhan. Syakatayara masuk, Syakara masuk. Bapakku rindu menyenangkanmu. Jadikan lagu ini doa kita. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu, Amin. diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang. Bapakku bintang, layakkan aku,
bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari angkat wajah, katakan Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu kami mau diam dalam bait-Mu. bertemu muka. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam Biarlah musik menyembah. Mari sembah Dia dengan berbahasa roh. worship you in spirit and in truth.
this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you, my Lord. I worship you in spirit and in truth. I worship you, my Lord. I worship you in spirit and in truth. Wajah-Mu kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Engkau kudus di tempat ini. Benar. Engkau kudus di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Holy, Yes. holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Mari datang dengan kerendahan hati. Worthy is the Lamb. You are holy. Seperti ke-24 tua-tua yang melemparkan mahkotanya dan berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, you are holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Saya boleh minta kita angkat kedua tangan kita, katakan holy. Holy, holy. Yes, you are. Yes, you are. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Kami berikan penghormatan bagimu. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang kita bawa dalam hidup kita kecuali penyembahan kita. Thank you Jesus. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy.
again sing, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Musik saja. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini karena kami boleh sekali lagi bertemu dengan Engkau. Karena di dalam Engkau Tuhan kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu hari ini memulihkan kami. Kasih-Mu hari ini membangkitkan iman setiap kami Tuhan. Bawa kami Tuhan masuk lebih dalam lagi Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu Tuhan. Biar Engkau yang disukakan, Engkau yang ditinggikan di tengah-tengah kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini kepada setiap hati kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan Kau memulihkan setiap hati, Kau menyingkapkan Tuhan segala sesuatu yang terselubung Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan yang berhak Tuhan untuk menerima segala janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bersyukur sampai hari ini kita semua masih boleh ada di ibadah doa pagi ini. Saya secara pribadi sangat diberkati. Meskipun saya melayani maupun saya tidak melayani, tapi ibadah doa pagi ini sudah memberkati dan membangkitkan banyak orang. Semua karena kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini saya diingatkan Tuhan tentang seorang tokoh di Alkitab yaitu Yakub. Bagaimana Yakub mengalami titik balik perubahan kehidupannya. Bukan hanya perubahan, tapi perubahan identitas dalam kehidupannya. Sehingga sejak itu kehidupan Yakub berubah dan janji-janji yang disebut janji Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu terjadi dalam kehidupannya. Kita tahu kalau sebuah identitas itu adalah penting. Kita sebagai seorang warga negara Indonesia, kita sebagai warga kota yang ada, kota Surabaya, kota Jakarta, pasti kita punya yang namanya kartu identitas. Identitas itu menyatakan siapa kita, dari mana asal kita. Identitas itu yang membedakan kita satu dengan yang lainnya. Kemudian identitas itu juga menunjukkan sebuah kedewasaan. Karena kita tahu
kita baru menerima kartu identitas sebagai warga negara. Orang cakap hukum itu ketika usia 17 tahun. Tapi hari ini sebagai seorang Kristen yang disebut anak-anak Allah, apa identitas kita? Apakah Anda sadar? Apakah Anda tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan? Siapa kita? Ya, kita orang Kristen, kita orang yang menyembah Tuhan, kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah dibaptis air, bahkan dibaptis Roh Kudus. Tapi hari ini firman Tuhan sekali lagi di Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat 26. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Saya bacakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saya baca ya. Sebab kamu semua, kita semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saya percaya kalau Anda menyaksikan live doa pagi hari ini, kita semua memiliki iman kepada Yesus Kristus, iman kita kepada Dia. So kita disebut sebagai anak Allah. Itu identitas kita di hadapan Tuhan. Kalau anak itu berhak untuk mendapatkan warisan. Roma berkata, kalau anak itu berhak mendapatkan janji-janjinya Tuhan. Kalau anak itu berhak untuk mendapatkan apa yang Bapa sediakan. Tapi mengapa seringkali kita jatuh bangun di dalam yang namanya mungkin kekhawatiran. Seringkali kita takut, seringkali kita mengalami yang namanya kekecewaan dengan Tuhan ketika kita itu tidak mendapatkan apa yang kita inginkan mungkin. Hari ini mari kita mengubah fokus kehidupan kita. Mari kita mengubah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Biar ketika kita mengikut Tuhan itu bukan sesuai dengan kehendak kita, tapi melainkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Beberapa minggu terakhir ini ada 2-3 orang itu chat saya ya, dan 3-tiganya itu seorang pria. Dia kebetulan tuh adalah 2 adalah anak rohani kami, yang 1 adalah teman yang sudah lama gak kontak ya. Dari 3 pria ini itu chatnya itu mungkin mereka orang yang berbeda-beda, mereka orang yang tidak saling kenal, tapi intinya sama. Dia bilang, Jenny, saya itu sudah berdoa kepada Tuhan, saya itu sudah berusaha untuk mencari Tuhan, tapi kenapa seolah-olah Tuhan tuh nggak menjawab saya, dan akhirnya saya sekarang tuh menjadi orang yang kecewa dengan Tuhan. Ketika saya menerima chat yang pertama, saya bisa balas itu ya tanpa ada perasaan apa. Kemudian kok ada orang kedua, ada orang yang ketiga dalam waktu yang beruntun. Ketika itu saya mulai berpikir, apa yang terjadi dengan orang Kristen di akhir-akhir ini ketika kita mengalami hal yang mungkin di luar daripada pemikiran kita. Ketika saya mendengarkan chat yang terakhir, terus terang hati saya itu sedih gitu loh. Bukan karena manusia yang dalam diri saya, tapi karena ada Roh Kudus di dalam diri saya yang begitu sedih. Kenapa banyak orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan? Kenapa banyak orang yang tidak mengerti identitasnya di hadapan Tuhan? Bahkan yang terakhir itu adalah ketika teman saya, yang tadi saya katakan teman saya, sebenarnya saya tuh chat dia karena saya itu butuh jawaban atas soal-soal ujian saya. Saya barusan diakreditasi lagi seperti itu. Terus kemudian tapi akreditasinya itu online, jadi saya boleh tanya kepada siapa saja gitu loh. Itu adalah topik yang sudah lama saya pelajari ketika di kuliah, karena teman saya ini bekerja di bidang itu. Saya telepon dia, saya tanya jawaban-jawaban itu, tapi ternyata toh dia juga nggak bisa bantu saya. Tetap nilainya nggak bagus gitu. Tapi kemudian dia chat saya, Jen, 2 minggu kemudian dia chat saya, Jen, ketika kamu chat saya tuh lagi stres. Dia bilang, saya tanya, kenapa kamu stres? Menurut saya karirnya bagus, dia ikut perusahaan yang besar, perusahaan multinasional. Anak-anaknya juga baik-baik, keluarganya juga baik-baik. Dia bilang, saya mengalami lelah mental. Lelah mental, saya tanya, apa yang terjadi? Saya tanya. Dia bilang, saya sudah ke psikiater. Dari satu psikiater ke psikiater yang lainnya, tapi nggak membuahkan hasil apa-apa. Ketika kamu chat, saya ingat kenapa kok saya nggak tanya kamu bagaimana cara mencari Tuhan, apa referensi khotbah-khotbah. Ketika saya membaca chat itu yang membuat hati saya tuh, wah Tuhan, begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan Tuhan, terutama dalam hal bagaimana mencari Tuhan. Hari itu saya langsung kirimi khotbah-khotbah. Saya terus kemudian dia cerita, sejak kecil saya itu sudah khawatir. Dia tiba-tiba cerita, saya nggak tanya apa-apa. Sejak kecil saya tuh sudah direnggut yang namanya khawatir, takut akan masa depan, takut akan sebuah kehidupan. Dan ketika masa-masa ini terjadi, saya banyak work from home, saya nggak ketemu orang karena keluarganya dia di kota Semarang, dia di kota Jakarta. Ketika itu muncul
pikiran-pikiran yang jelek, muncul kekhawatiran yang semakin menjadi-jadi dan akhirnya saya lelah mental. Menurut saya keadaannya dia baik-baik aja, penghidupan super bagus, gak ada masalah dengan keuangan, tapi mentalnya lelah. Hari ini mungkin manusia tidak bisa mengubahkan manusia, tapi Tuhan, ketika perjumpaan dengan Tuhan, encounter with God seperti yang Yakub alami, itu mengubahkan kehidupan Yakub. Hari ini karena dia berbeda gender sama saya ya, jadi saya tidak bisa mengkonselingnya lebih dalam. Saya cuma bisa mengirim referensi-referensi khotbah yang cocok dengan dia, dan hari ini dia sedang di follow up untuk digembalakan. Kita nggak berpanjang lagi, kita langsung baca di Kejadian 28. Bagaimana seorang Yakub ya, yang kita tahu identitas Yakub tuh, nama Yakub tuh artinya adalah penipu. Ya, bagaimana seorang Yakub itu diubahkan. Mari kita baca di Kejadian 28 ya. Kejadian 28 ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Ini latar belakang bagaimana Yakub itu bisa diubahkan sama Tuhan. Terutama bukan hanya hidupnya, tapi identitasnya. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak Laban. Moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Di ayat 2 dikatakan bersiaplah, pergilah. Sebenarnya itu kalau kita mau tambahkan ya, kalau itu kita mau terjemahkan, bersiaplah, pergilah, melarikan diri. Kenapa Yakub melarikan diri? Karena dia sudah mengambil hak kesulungan yang memang Esau sudah jual kepada dia. Tapi hari itu Esau itu marah. Di Kejadian 27 ayat 41, Esau itu hendak membunuh Yakub. Dan Ishak berkata, segera pergi, lario dari kakakmu sebelum kakakmu itu membunuh kamu. Tapi apa yang terjadi ketika Yakub itu pergi merantau, istilahnya ya, pergi menjadi seorang pengembara? Apa yang terjadi? Di Kejadian 28 ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11, pada waktu itu Yakub sebelum dia sampai ke Padan Aram, tujuannya dia Padan Aram, tapi hari itu Yakub tuh mendapatkan mimpi di Betel. Di Kejadian 28 ayat 11 dikatakan ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Kita perhatikan di situ dan bermalam di situ. Apa yang terjadi ketika Yakub itu bermalam? Bermalam tuh artinya kalau saya baca di versi bahasa Inggrisnya tuh stop of the night. Kadang-kadang di dalam perjalanan kehidupan kita tuh perlu stop. Kita tuh perlu salah. Kita tuh perlu bebas dari segala kerutinitasan kita hanya untuk duduk dan mencari Tuhan. Ketika malam itu Yakub itu tidak meneruskan perjalanannya. Dia memutuskan untuk stop karena mungkin hari sudah malam, mungkin sudah gelap, mungkin hari ini kondisi Anda tidak bisa melihat setelah ini apa yang terjadi ya. Kelihatannya gelap gitu di depan. Ini waktunya Anda stop. Stop of the night. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berdiam diri bukan meditasi ya, tapi berdiam diri untuk mencari Tuhan. Selah, di mana kita naik ke gunung Tuhan mungkin. Kita benar-benar mengasingkan diri dari segala hal yang bisa mengganggu kita, yang bisa mendistract kita dari segala hal yang berhubungan dengan mencari Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Kita lanjut di ayat yang ke-12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ketika kita itu memutuskan untuk stop ya, ketika kita memutuskan untuk salah, ketika kita memutuskan untuk berdiam diri, di situ kita mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Percayalah, sebuah perjumpaan dengan Tuhan itu bukan hanya mengubahkan kehidupan Anda, tapi perjumpaan dengan Tuhan itu membawa kita kepada visi Tuhan. Tuhan akan memberikan yang namanya apa yang menjadi visionnya, apa yang Tuhan lihat. Seringkali mungkin yang membuat kita kecewa, yang membuat kita khawatir adalah karena kita terlalu banyak melihat apa yang kita lihat.
kita tidak men-switch apa yang menjadi visi Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, di dalam setiap visi Tuhan akan memberikan provision. When God give you vision, He give you provision. Provision itu bukan ngomong tentang hal materi aja, tapi provision itu ngomong tentang bagaimana Anda diajari untuk tidak hidup di dalam kekhawatiran, bagaimana Anda memiliki iman di tengah badai, bagaimana Anda bisa berjalan di atas air, sehingga kita tidak perlu mengalami yang namanya burnout. Kita nggak perlu namanya mengalami kelelahan rohani ataupun kelelahan jiwani seperti yang tadi saya katakan. Encounter with God ini akan membawa kita kepada apa yang mungkin Tuhan itu sudah siapkan dalam kehidupan kita, tapi kita belum mengetahuinya. Hari ini carilah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, maka Dia itu pasti akan berkenan ditemui. Karena ketika kita tidak stop, kita terus berjalan sesuai dengan apa yang kita pandang baik, kita terus berjalan sesuai dengan kekuatan kita, maka kita akan mengalami yang namanya kelelahan rohani. Dan tentunya itu tidak akan ada faedahnya. Kita akan berputar-putar di padang gurun terus. Kita akan berputar-putar terus. Hari itu Yakub mendapatkan vision, ya, yang dimana mungkin sebelumnya Yakub itu belum pernah mengalaminya. Kita langsung lanjut aja ayat yang ke-15. Apa visionnya? Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan berkata, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Jelas visionnya, jelas janji Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan Yakub terus menjadi pengembara. Tuhan tidak akan membiarkan Yakub terus menjadi seorang pelarian. Padahal pada waktu itu Yakub belum sampai ke tujuan, tapi sudah diberikan vision, sudah diberikan janji Tuhan. Tuhan akan mengembalikan dia ke negeri ini. Karena negeri ini adalah negeri yang sudah Tuhan janjikan kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan. Wow, luar biasa. Tanpa Yakub ini stop, tanpa Yakub ini memutuskan untuk bermalam di situ, mungkin Yakub tidak terima janji Tuhan. Mungkin Yakub akan kehilangan arah, mungkin Yakub akan terlambat juga sampai ke padang Aram. Mungkin Yakub juga akan mengalami yang namanya kesesakan. Tapi ketika dia memilih untuk stop dan mencari Tuhan, stop, mengalami perjumpaan itu yang menguatkan dia untuk terus berjalan kepada step selanjutnya. Apakah sudah selesai pelarian Yakub? Belum selesai. Dia belum sampai ke padang Aram. Kita lanjut. Apa yang terjadi? Yang kedua adalah, yang pertama saya ngomong tentang encountering with God. Apakah Anda masih mengalami Tuhan di hari-hari ini? Apakah Anda masih mencari Tuhan di hari-hari ini? Apakah Anda masih merasakan Tuhan di dalam setiap saat-saat hidup pribadi Anda? Mari kita sama-sama hari ini kembali kepada Tuhan. Yang kedua adalah tadi yang dikatakan di ayat yang ke-11 juga ada kata-kata dia meletakkan batu. Kemudian apa yang dia lakukan dengan batu tersebut di ayat 18? Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Stone ya, di sini ngomong tentang sebuah batu. Ngapain ya Daud itu kok kelihatannya memberhalakan batu ini? Tidak. Tapi di sini arti rohaninya adalah bagaimana kita itu menghidupi perintah Tuhan. Bagaimana kita ini living in God covenant. Bagaimana kita hidup di dalam janji-janji Tuhan. Bagaimana kita ini hidup di dalam perjanjian. Hidup di dalam perjanjian itu artinya kita nggak boleh hidup sembarangan. Bagaimana kita menjaga kekudusan. Tadi kita nyanyi holy, holy. Saya nggak janjian sama Wijen juga lagunya. Bagaimana kita itu ditarik kembali hidup di dalam dunia ini untuk kembali hidup di dalam kekudusan. Kekudusan ini saya hari ini ngomong tentang masalah jatuh bangun di dalam dosa, tapi kekudusan ini ngomong tentang bagaimana kita ini dalam tanda kutip kita ini jangan asal-asalan mencari jalan pintas ketika kita itu menghadapi masalah. Ketika kita ini menghadapi masalah, kita cari siapa? Kita cari pertolongan dari diri kita sendiri atau kita mencari pertolongan Tuhan? Apakah kalau kita ini hidup di dalam kekudusan, maka pasti kita itu memiliki hubungan yang namanya dengan Roh Kudus. Kenapa kok ada minyak yang dituangkan di batu itu? Artinya adalah satu hubungan yang hari itu Yakub tuh mau bangun, yaitu dengan pribadi Allah Roh Kudus. Karena ketika kita hidup di dalam kekudusan, kita tuh pasti memikirkan apa yang daripada Allah. Karena yang kudus itu selalu datang daripada Tuhan.
bukan daripada manusia. Kalau hari ini Anda masih mencari pertolongan manusia di dalam segala kondisi kehidupan Anda, seperti yang tadi saya katakan, teman saya itu mencari psikiater. Saya tidak bilang psikiater itu tidak bisa menolong Anda ya. Tapi hari ini kalau itu adalah masalah dengan jiwa ataupun manusia roh Anda perlu datang kepada Tuhan. Jangan cari manusia. Karena yang kudus itu datangnya hanya daripada Tuhan. Mari hari ini Anda kalau mengalami sebuah masalah, mungkin perusahaan Anda mengalami yang namanya minus laporan keuangan. Siapa yang Anda cari hari ini? Apakah konsultan keuangan? Ya, konsultan bisa untuk membenari segala apa yang salah, apa yang bocor di perusahaan. Lebih daripada itu, Anda perlu Tuhan, Anda perlu hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu yang membawa engkau akan keluar dari segala problem dan masalah Anda. Tapi yang terpenting bukan masalah dan problem Anda yang diselesaikan, tapi bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau selesaikan terlebih dahulu pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Karena saya yakin ketika Anda memiliki hubungan dengan Allah Roh Kudus, Anda menuangkan minyak itu setiap hari, maka Allah Roh Kudus itu juga akan menuangkan pengurapan itu setiap hari kepada kehidupan Anda. Ada urapan ketika Anda berjalan dengan urapan Tuhan, maka hidup itu akan mengalami perbedaan demi perbedaan. Hari ini saya sebagai seorang banker, saya mengalami sebuah perbedaan yang Tuhan itu percayakan dalam kehidupan saya. Beberapa waktu yang lalu ada atasan saya di kota Surabaya yang paling tertinggi telepon saya. Dia bilang, bagaimana kamu bisa menggerakkan timmu di musim ini yang susah ini, tapi mereka bisa produktif dalam penjualan satu produk. Apa strategimu? Saya ingin tahu. Ketika saya ditanya seperti itu, saya tuh cukup terheran ya. Bagaimana seorang big boss bisa tanya strategi kepada anak buahnya gitu loh ya. Betapa dia itu rendah hati banget. Terus dia bilang, beda kamu ini. Ketika ada kata-kata itu saya tahu, karena saya berjalan dengan yang namanya Roh Kudus. Karena saya setiap hari berkata, Tuhan, saya tidak mau memulai hari ini sebelum engkau mengurapi aku. Seperti kata Musa, Tuhan, aku tidak mau pergi sebelum engkau itu bersama-sama dengan aku. Hari ini apakah ada stone-stone, batu-batu yang Anda bangun bersama dengan Tuhan? Saya tidak sedang memberhalapkan sebuah batu ataupun barang. Tapi hari ini ada satu tanda-tanda di dalam perjalanan rohani kita yang kita tancapkan di sini. Aku bertemu dengan Tuhan sekali lagi dan Tuhan berkata seperti ini. Di sini, demikian juga dengan perjalanan Daud ketika dia di battle di Mahanaim dan akhirnya sampai ke Peniel dan akhirnya kembali lagi ke Betel. Adakah stone-stone itu dalam kehidupanmu? Adakah stone-stone itu di dalam perjalanan rohanimu? Mari kita kembali living in God covenant. Kita kembali menjaga kekudusan kita sebagai orang Kristen. Hari ini kekudusan kita levelnya udah berbeda ya. Bukan ngomong masalah jatuh bangun di dalam dosa lagi. Tapi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memutuskan. Itu menentukan kekudusan kita di hadapan Tuhan. Kemudian yang terakhir apa yang Yakub alami ketika yang pertama dia encountering God, yang kedua living in God covenant. Yang ketiga ini luar biasa. Setelah Yakub sampai ke Padan Aram, dia bertemu dengan Laban, kemudian dia menikah. Ya, awalnya dia itu dijanjiin Laban untuk mendapatkan Rahel setelah 7 tahun bekerja, tapi dia ditipu. Ya, jadi di dalam kehidupan Yakub dia menipu, ditipu. Kemudian dia menipu lagi, menipu Laban lagi. Kayaknya di dalam kehidupannya selalu ritmenya seperti itu. Mungkin kehidupan Anda juga seperti itu, kayaknya muter-muter seperti itu, kayaknya selalu itu yang mengikat kehidupan Anda. Yakub juga mengalami loh. Kayaknya terus ada intimidasi, iya ya. Mungkin aku nih ditipu sama papa mertuaku, calon papa mertuaku karena dulu aku menipu kakakku. Kayaknya hidupnya tuh penuh dengan yang namanya kekhawatiran, hidupnya tuh penuh dengan yang namanya ketakutan. Tapi hari itu Tuhan itu luar biasa, dia memberkati Yakub ya dengan 2 istri, 2 budak dan 11 anak. Dia pergi meninggalkan Laban ketika dia sudah bekerja keras untuk Laban. Bahkan Laban itu kekayaannya semakin bertambah ketika Yakub itu bekerja untuk dia. Kemudian sebelum Yakub itu berbaikan sama Esau, ini singkat ceritanya, dia pergi dari rumah Laban, terus kemudian dia mau kembali ke negeri yang Tuhan janjikan kepada dia, dan pada waktu perjalanan itu dia takut lagi ya. Kembali lagi dia takut ya, dia takut untuk dibunuh sama Esau. Jadi peristiwa yang sudah mungkin 10-15 tahun yang lalu, kalau itu belum selesai,
pagi hari ini Tuhan itu mau menyelesaikannya bagi Anda. Tuhan itu nggak mau kita itu hidup hari ini dari masa lalu kita. Mungkin itu sudah dibawa alam bawah sadarmu juga, bahkan Anda sudah lupa. Tapi Tuhan ingin menyingkapkan pagi hari ini. Mari berikan hati yang terbuka pagi hari ini. Hari itu sebelum Yakub berbaikan kembali dengan Esau, Tuhan itu sekali lagi menyatakan diri kepada dia. Betapa Tuhan itu mengasihi Yakub seperti hari ini Tuhan mengasihi setiap kita. Di Kejadian 32 ya ayat 24 ya, Kejadian 32 ayat yang ke-24. Saya bacakan buat Anda. Kejadian 32 ayat yang ke-24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanya orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yang ketiga ini adalah bagaimana Yakub itu mengejar Tuhan. Hari itu Yakub tahu dia itu sedang bertemu dengan Tuhan. Maka dari itu Yakub berkata, jangan pergi sebelum engkau memberkati aku. Justru di masa-masa ini Yakub itu meninggalkan yang namanya apa? Keegoisannya, ambisinya, bahkan kesombongannya karena sudah mendapatkan hak kesulungan. Dan akhirnya Tuhan itu memberkati Yakub. Bukan hanya diberkati aja, tapi identitasnya hari itu diubah. Yang aslinya seorang penipu menjadi Israel. Dan akhirnya Israel menjadi bangsa yang besar. Bahkan Yesus pun lahir dari salah satu keturunan Israel, yaitu Yehuda. Kita melihat bagaimana kehidupan Yakub itu di-switch ketika dia mengalami Tuhan, hidup di dalam perjanjian Tuhan, dan dia menjadi pemburu dan pengejar Tuhan. Hari itu sampai pangkal pahanya terpelecok. Kenapa harus sampai ke fisiknya? Supaya itu sebagai satu perjanjian Yakub dengan Tuhan. Kalau hari itu Yakub itu sudah diubahkan identitasnya. Yakub bukanlah seorang penipu lagi. Yakub bukanlah orang yang akan ditipu lagi, karena Tuhan Allah Israel itu berpihak kepada dia. Ketika identitas kita diubahkan, maka hubungan-hubungan di dalam kehidupan kita itu juga akan diubahkan. Terutama hubungan di dalam Tuhan. Kita tidak akan lagi yang namanya insecure. Kita tidak akan namanya lagi minder. Kita tidak akan namanya lagi mudah tersinggung. Tapi ada hubungan-hubungan di dalam Tuhan yang dipulihkan. Kemudian apalagi yang akan kita alami ketika identitas diubahkan, itu akan membawa akselerasi dalam kehidupan kita. Banyak percepatan yang harusnya katanya orang-orang semua hal ini akan pulih. Ya, perekonomian akan pulih mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Tapi Anda akan mengalami percepatan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga yang paling penting, ketika Anda mengalami yang namanya identitas diubahkan, maka otoritas ilahi itu ada di dalam kehidupan Anda. Ketika otoritas ilahi dalam kehidupan Anda, maka Anda tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi di depan. Mungkin kita tahu di depan akan ada hal yang mungkin lebih buruk lagi, tapi kita percaya siapa Allah yang bersama dengan kita. Yakub pulang ke negerinya dengan identitas baru, ya. Yakub pulang ke negerinya dengan identitas yaitu Israel. Bahkan dari keturunan Yakub itu lahir raja-raja yang kuat. Hari ini bukankah Bapak Ibu sekalian, Anda keluarga yang ingin melahirkan generasi-generasi yang kuat? Anda ingin anak-anak Anda baik secara jasmani maupun rohani menjadi orang-orang yang kuat bagi kota ini, bagi generasi ini, bagi bangsa ini. Bukankah itu kerinduan Anda? Mari bangkit, hai orang tua. Hari ini mungkin orang tua yang sudah lemah, orang tua yang sudah lama nggak mengajak anak-anaknya mesbah keluarga. Ayo mulai bangun yuk mesbah keluarga, untuk Anda mempersiapkan anak-anak Anda menjadi generasi selanjutnya. Waktu sudah nggak berpihak ke ketiga, nggak berpihak ke kita. Sebenarnya saya ingin baca di Kejadian 35 ayat 9 sampai 15. Di situ Anda bisa baca bagaimana keturunan Yakub adalah keturunan yang hebat pada waktu itu. Saya berdoa hari ini biar keturunan Anda semuanya baik jasmani maupun rohani hari ini mengalami perubahan identitas sedini mungkin, karena perubahan identitas itu akan membawa kita kepada visi Tuhan. Bagaimana dengan Anda hari ini? Apakah Anda ingin diubahkan? Mari kita berdoa. Silakan Wijen. Kau telah ubah hidupku jadi baru,
tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ucapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Sekali lagi katakan, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ucapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Yes. Hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Firman-Mu berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu memberkati Tuhan setiap orang-orang yang sudah setia Tuhan, setiap orang-orang yang sudah setia mengikut Engkau Tuhan. Hari ini apapun yang menjadi problema mereka Tuhan, perbaiki terlebih dahulu hubungan-Mu dengan Tuhan hari ini. Tuhan mengundang Engkau sekali lagi untuk mengalami Dia secara pribadi, untuk encountering God. Mari hari ini masuk lebih dalam lagi. Mari hari ini alami Tuhan sekali lagi. Terima visi-visi yang baru dan hidupi janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada engkau di masa-masa yang lalu, Tuhan itu tidak melupakannya. Tapi Dia adalah Allah yang berjanji dan Dia akan menepati engkau. Hari ini mari hidup di dalam kekudusan. Aku mencabut Tuhan setiap hati-hati yang gak kudus, hati yang mulai tawar, hati yang mulai gak percaya kepada Engkau Tuhan, hati yang mulai mempertanyakan adakah Tuhan. Hari ini aku mencabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi hari ini Tuhan, berikan kembali roh pengenalan akan Engkau Tuhan. Curahkan minyak-Mu sekali lagi Tuhan, curahkan pengurapan-Mu sekali lagi Tuhan kepada anak-anak-Mu yang mencari Engkau ini Tuhan. Dan sejak hari ini Tuhan, ada identitas yang diubahkan. Kalau Yakub diubahkan menjadi Israel, kami anak-anak-Mu Tuhan diubahkan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Kami bukan hanya memenangkan pertandingan iman kami Tuhan, tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup Tuhan. Bukan hanya yang enak, tapi kami juga mau menderita bersama dengan Kau. Namun kami akan menang juga bersama dengan Kau. Terimalah hari ini pengurapan daripada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub akan turun kepada engkau sebagai orang tua, kepada turun ke anak-anak-Mu sampai ke cucu-cucu-Mu, ke generasi berikutnya. Karena Allah kita adalah Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pengurapan itu akan membawa engkau untuk berjalan semakin hari semakin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Pengurapan itu untuk membuat kakimu kuat berjejak seperti kaki rusa. Pengurapan itu akan membawa engkau untuk memperoleh tanda perjanjian bersama dengan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bertemu Sabtu depan, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.